Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 bersama Bapak Haji Abdurrahman SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti pada SDN Jagakarsa 03 Pagi. Terus belajar dan tetap semangat. Pada pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4, hari ini kita akan mempelajari tema 2, yakni beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan subtema mengenal Allah melalui alam semesta dan Al-Quran. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran tema 2 hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari diantaranya 3.2, yakni memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. KD 3.3, memahami makna Asma'ul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Dan KD 3.5, memahami makna iman kepada Rasul Allah. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran tema 2 ini, yang pertama adalah memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni meyakini adanya Allah melalui pengamatan terhadap makhluk. Yang kedua, memahami makna Asma'ul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Ketiga, meyakini adanya Rasul Allah. Dan yang keempat, memahami makna iman kepada Rasul Allah. Adapun pada pertemuan kali ini, kita akan membatasi kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran, yakni kita hanya akan membahas KD 3.2, yakni memahami Allah itu ada melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya di sekitar rumah dan sekolah. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan peserta didik mampu meyakini, mampu memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat meyakini adanya Allah melalui pengamatan terhadap makhluk. Pada tema beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mampu memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita lakukan dengan cara mengenal Allah melalui alam semesta. Yang kedua, dengan cara mengenal Allah melalui Al-Quran. Dan yang ketiga, mengenal Allah melalui Asma'ul Husna. Mari kita pelajari bersama tentang bagaimana cara kita
memahami makna beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui cara mengenal Allah melalui alam semesta. Silakan amati gambar berikut ini. Coba perhatikan gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar pemandangan alam. Pemandangan alam yang begitu indah, yakni suasana di pegunungan, di mana di sana terdapat gunung yang menjulang tinggi, kemudian padang rerumputan yang ditanami oleh banyak pepohonan. Ada pohon cemara dan juga ada bunga-bunga yang begitu indah. Di samping itu terdapat sungai dengan air yang begitu jernih mengalir dengan indahnya. Selanjutnya, perhatikan gambar yang kedua. Gambar apa ini? Ya, benar sekali. Ini adalah hewan kucing. Ya, siapa yang nggak kenal dengan kucing? Kucing ini adalah salah satu hewan peliharaan yang dipelihara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sayang terhadap hewan kucing tersebut. Nah, kita pun juga tidak boleh ya marah-marah karena kucing yang masuk ke rumah kita tanpa permisi. Nah, karena mungkin kucing tersebut lapar dan meminta makan kepada kita. Oleh karena itu, janganlah kita suka memarahi kucing yang ada di rumah kita. Nah, selanjutnya, perhatikan gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar adik bayi yang begitu lucu. Nah, siapa yang punya adik bayi di rumah? Iya. Nah, anak-anak, pada gambar yang sudah kita lihat pada layar ini, ada gambar pemandangan, kemudian ada gambar kucing, dan juga ada gambar adik bayi yang lucu. Nah, ini semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di muka bumi ini. Jadi, semua yang ada di muka bumi ini adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita berpikir, siapa ya yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya? Nah, tentu saja pasti ada yang menciptakan. Ya, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Khalik, sang pencipta. Kita semua termasuk pemandangan alam, hewan kucing, adik bayi, dan termasuk kita semua, kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, silakan perhatikan ayat Al-Quran berikut ini. Terdapat di dalam Al-Quran surat apakah ayat tersebut? Ya, benar sekali. Ayat yang ada di layar monitor ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Mari kita baca bersama surat Al-Fatihah ayat kedua ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Anak-anak, dari ayat Al-Quran surat Al-Fatihah ayat kedua ini sudah sangat jelas bagi kita bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan semesta alam. Tuhan yang memiliki seluruh alam semesta beserta isinya. Kenapa Allah yang memiliki? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Nah, oleh karena itu, hendaklah
kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, sehingga kita bisa menikmati berbagai fasilitas keindahan yang diberikan Allah kepada kita di muka bumi ini. Anak-anak, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, apa arti beriman itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Beriman artinya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nah, anak-anak, beriman atau iman artinya adalah percaya, yakni percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan semesta alam. Beriman kepada Allah artinya percaya kepada Allah. Nah, lalu apa bukti adanya Allah tersebut? Ya, dapat kita buktikan. Bukti adanya Allah adalah dengan adanya alam semesta dan semua isinya. Al-Quran telah menjelaskan adanya Tuhan dan juga nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dengan Asmaul Husna, yang artinya nama-nama Allah yang baik. Adanya alam semesta, termasuk bumi yang kita huni sekarang ini, adalah salah satu bukti adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, alam semesta ini berisi benda-benda. Di dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam terdapat benda mati. Apa itu benda mati? Ya, betul sekali. Benda mati adalah benda yang tidak bisa bergerak, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang, dan juga tidak bernafas. Kira-kira apa ya contohnya benda mati tersebut? Bagus sekali. Ya, yang termasuk benda mati salah satunya adalah batu. Ya, kenapa batu disebut benda mati? Betul sekali. Batu disebut benda mati karena batu tersebut tidak bisa bergerak dan batu tidak juga bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang, dan batu juga tidak bernafas. Nah, maka dari itu batu disebut dengan benda mati. Kemudian di samping benda mati juga ada yang disebut sebagai benda hidup. Apa itu benda hidup? Ya, benar sekali. Benda hidup adalah benda yang bisa bergerak, bisa bertumbuh, bisa berkembang, dan bernafas. Apa ya kira-kira contoh dari benda yang hidup tersebut? Ya, banyak sekali contohnya. Di antaranya adalah manusia. Kemudian ada hewan. Dan juga ada tumbuh-tumbuhan. Kenapa manusia, hewan, dan tumbuhan tersebut termasuk dalam benda hidup? Ya, benar sekali. Manusia, hewan, dan juga tumbuhan disebut dengan benda hidup karena manusia, hewan, dan tumbuhan itu bisa bergerak, kemudian bertumbuh, berkembang, dan bernafas. Nah, semua benda-benda tersebut, baik benda yang mati maupun benda yang hidup, semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakannya. Oleh karena itu, dengan adanya makhluk ciptaan Allah yang bisa kita lihat di sekitar kita, baik yang ada di rumah kita maupun juga yang ada di sekolah kita, ataupun di mana saja kita berada dan melihat makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, hal itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Nah, dengan demikian, dengan kita yakin tentang keberadaan Allah, maka kita termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin dan percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Buktinya adalah dengan adanya alam semesta
yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya perhatikan percakapan berikut ini. Ahmad tergolong anak yang suka bertanya. Di rumahnya, dia suka berdialog dengan sesama anggota keluarga. Suatu waktu, Ahmad bertanya kepada ibunya. Kata Ahmad, "Bu, apa benar semua yang ada di alam ini adalah buatan Allah?" "Oh, ya benar. Bukankah meja, lemari, pensil, baju, dan sepatu itu adalah buatan manusia?" "Kamu betul, anakku. Kelihatannya kamu belum yakin. Kalau begitu, ibu ceritakan bagaimana benda-benda itu adalah milik Allah." "Baiklah, dengarkan baik-baik ya anakku. Meja itu memang buatan manusia. Meja terbuat dari pohon kayu. Ada kayu mahoni, kayu jati, dan sebagainya. Akan tetapi ingatlah wahai anakku, yang menumbuhkan kayu bukan manusia, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam raya ini. Meskipun kita tidak melihat yang menumbuhkan pohon itu, tetapi semua orang pasti percaya bahwa yang menumbuhkannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala." "Oh, begitu ya, Bu. Sekarang aku sudah paham dan yakin, Bu." Nah, anak-anak, setelah kita memperhatikan percakapan atau dialog antara Ahmad dan ibunya, maka kita sudah semakin yakin dan sudah semakin paham bahwasannya seluruh benda-benda yang ada di sekitar kita itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti lemari, lemari itu memang yang membuat manusia. Akan tetapi lemari itu kan terbuat dari pohon kayu. Ya, kayu-kayu itu bermacam-macam jenisnya. Ada kayu mahoni, ada kayu jati, dan kayu yang lainnya. Nah, kayu tersebut bukan manusia yang menumbuhkan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menumbuhkan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menumbuhkan pohon kayu tersebut, maka apakah manusia bisa membuat meja, bisa membuat lemari dari kayu? Tentu tidak, karena bahan dasar dari meja, lemari itu adalah dari kayu. Nah, oleh karena itu, semua yang ada di sekitar kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan demikian kita akan semakin yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan cara kita mengenal melalui adanya alam semesta ini. Adanya alam semesta karena ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Ya, yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah adalah Sang Khalik yang telah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya. Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari tema beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subtema mengenal Allah melalui alam semesta tadi, maka sekarang ayo kita berlatih. Nah, untuk latihan kali ini, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, jelaskan apa arti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tuliskan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memiliki alam semesta. Ketiga, jelaskan mengapa adanya alam semesta dapat membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Dan yang keempat, sebutkan 4 nama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selamat mengerjakan. Alhamdulillah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang sudah kita laksanakan bersama-sama dapat bermanfaat buat kita semua. Dan kita semakin yakin
dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini. Nah, marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.